Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang mata-mata Indonesia selamatkan TKW Kamboja lewat jalan yang tak pernah terbayangkan. Dengan menyamar sebagai pembeli manusia, dia masuk ke dunia bawah tanah Kamboja. Detik-detik penyelamatan ini membuat jantung nyaris copot. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Di dalam sebuah kamar sempit di pinggiran kota, seorang pria berusia 45 tahun menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Namanya Raka. Bekas agen intelijen yang kini hidup sebagai mekanik motor biasa. Tubuhnya tampak letih, tapi matanya tajam seperti hari-hari saat ia masih aktif di lapangan. Namun malam itu berbeda. Sebuah pesan misterius masuk ke inbox email lamanya yang sudah lama tak aktif. Tidak ada subjek, tidak ada pengirim. Hanya satu lampiran, sebuah video. Raka membuka file itu. Seorang wanita muda muncul di layar. Wajahnya penuh lebam, matanya sembab karena menangis. Ia bicara terbata-bata dalam bahasa Indonesia. Tolong saya dari Cianjur. Saya disekap di Kamboja. Mereka bilang saya akan dijual. Saya mohon, tolong. Video itu hanya berdurasi 2 menit. Tapi cukup untuk membuat dada Raka sesak. Ia mengenal pola di balik semua ini. Ini bukan sekadar penipuan kerja di luar negeri. Ini perdagangan manusia kelas berat. Operasi besar. Dan yang lebih mengerikan, semuanya dilakukan secara diam-diam, tersembunyi di balik layar sosial media dan iklan kerja. Raka mengaktifkan kembali sistem pelacak dan data intelnya yang masih ia simpan. Ia telusuri asal video. Sumber sinyal terakhir mengarah ke sebuah wilayah industri gelap di Phnom Penh, Kamboja. Tak ada waktu untuk ragu. Raka langsung menelepon seseorang. Seorang mantan rekan yang kini bekerja di kedutaan. Tanpa banyak bicara, ia hanya mengatakan satu kalimat. Aku akan pergi. Jangan catat namaku. Jangan ikut campur. Hanya beri aku akses legal keluar masuk Kamboja. 3 hari kemudian, Raka mendarat di Phnom Penh. Dengan paspor berbeda, nama palsu, dan identitas sebagai investor properti. Ia menyewa apartemen sederhana di sudut kota. Di sana, ia mulai menyusun rencana gila. Ia tahu jaringan perdagangan manusia tidak akan bisa ditembus dari luar. Satu-satunya cara adalah masuk ke dalam sebagai salah satu pembeli. Melalui forum-forum gelap yang hanya bisa diakses lewat koneksi terenkripsi, Raka menyamar sebagai pria asal Malaysia yang mencari asisten rumah tangga eksklusif. Bahasa yang digunakan sangat keji. Tapi hanya dengan cara itu ia bisa mendapatkan perhatian dari para mafia. 2 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke akun samaran Raka. Kami punya stok baru. Lokal Indonesia. Umur 20-an. Bisa antar lihat langsung. Jantung Raka berdegup kencang. Itu sinyal pertama. Kontak itu memberikan lokasi pertemuan. Sebuah pabrik tua tak terpakai di pinggiran kota. Raka tahu, ini bukan sekadar jual beli. Ini jebakan. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam sebelum berangkat ke lokasi, Raka berdiri di balkon apartemennya. Ia menatap langit Phnom Penh yang suram, lalu berbisik pelan, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Jika ini harus jadi misiku yang terakhir, maka biarlah ini untuk mereka yang tak bisa bersuara. Pagi harinya, ia menyembunyikan kamera mikro di balik kancing bajunya. Di saku dalam, ia sisipkan pelacak GPS. Di balik sabuk kulit, pisau kecil tersembunyi rapi. Raka siap. Mobil yang membawanya berbelok masuk ke jalan kecil, melintasi lorong sempit, dan berhenti di depan bangunan kosong yang tampak ditinggalkan. Sopir hanya berkata, "Masuk, nanti ada yang jemput." Raka melangkah masuk. Pintu berderit menutup di belakangnya. Bangunan itu gelap. Hanya cahaya redup dari lampu neon tua yang berkedip. Di dalam, ia tidak sendirian. Langkah Raka menggema di dalam bangunan tua yang sunyi. Dindingnya kusam, lantainya penuh debu dan serpihan kaca. Bau lembab dan karat menusuk hidung.
Ini bukan sekadar tempat kosong. Ini adalah markas penyimpanan manusia. Tiba-tiba, dari balik lorong gelap, muncullah dua pria. Tubuh kekar, bertato, wajah keras tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka berbicara dengan logat Kamboja yang berat, tapi lancar berbahasa Melayu. Kau pembeli dari Malaysia? Raka mengangguk pelan. Aku ingin lihat dulu barangnya. Kalau cocok, aku bayar lunas. Mereka tidak bicara, hanya saling pandang, lalu memberi isyarat tangan. Raka digiring menyusuri lorong sempit menuju ruang bawah tanah. Setiap langkah terasa seperti menuruni neraka. Di depan pintu baja berkarat, pria kedua memutar kunci besar dan mendorong daun pintu. Suara logam yang berderit panjang menggema, dan Raka tak bisa berkata-kata saat melihat apa yang ada di dalam. Di balik jeruji besi, ada 8 wanita. Semua berwajah Asia. Beberapa tampak baru beranjak dewasa. Mereka duduk di lantai dingin tanpa alas. Sebagian memeluk lutut, sebagian bersandar lemas ke dinding. Tapi yang membuat dada Raka tercekik adalah sosok perempuan di pojok ruangan, dengan luka di pelipis dan kain robek di lengannya. Dia adalah wanita yang muncul di video. Raka menahan napas. Matanya tak berkedip menatapnya. Perempuan itu pun balas menatap. Dan seketika matanya membesar. Ia mengenali wajah Raka. Meski hanya lewat layar, ia tahu, inilah pria yang membalas pesan tolongnya. Raka mencoba tetap tenang. Ia berbalik pada penjaga dan berbicara setenang mungkin. Yang itu, aku mau dia. Sekarang juga. Penjaga tertawa sinis. Cepat sekali kau memilih. Biasanya orang lihat-lihat dulu. Tapi baiklah, kalau kau mau cepat, bayar di depan. Raka merogoh kantong dalam dan memberikan uang tunai dalam pecahan besar. Uang itu palsu, tapi cukup untuk mengulur waktu. Saat penjaga sibuk menghitung, Raka menekan tombol kecil di jam tangannya. Itu adalah sinyal. Sebuah pesan diam-diam dikirim ke koordinat yang sudah ia set ke rekan kedutaan. Lokasi target ditemukan. Kirim pasukan sekarang. Namun ia tak tahu, satu hal mengerikan sedang terjadi. Di lantai atas, 2 orang pria bersenjata baru saja menerima informasi dari atasannya. Wajah mereka berubah tegang. Salah satu dari mereka berbisik sambil menatap layar ponsel yang memperlihatkan rekaman kamera tersembunyi di dalam ruangan. Muka pria ini sudah pernah muncul di data Intel. Dia bukan pembeli. Dia mantan agen. Habisi sekarang juga. Dalam sekejap, 2 pria bersenjata turun ke bawah dengan langkah cepat. Sementara di dalam ruang bawah tanah, Raka mulai merasa suasana berubah. Penjaga tiba-tiba menjadi gelisah. Salah satunya mengangkat senjata. Kau bohong ya? Siapa kau sebenarnya? Raka tahu, waktu sudah habis. Dalam satu gerakan cepat, ia menyambar tongkat besi dari pojok ruangan dan memukul tangan si penjaga. Senjata terjatuh. Teriakan panik menggema. Para wanita menjerit. Pintu ditutup dari luar. Raka terkunci bersama mereka. Dari luar, suara langkah kaki makin dekat. Mereka akan datang dalam jumlah besar. Raka hanya punya beberapa detik untuk bertindak. Ia berlari ke arah jeruji, menarik kunci dari tubuh penjaga yang tergeletak, dan membuka gembok satu persatu. Kalian ikut aku. Jangan lepaskan tangan satu sama lain. Aku akan bawa kalian keluar dari sini. Para wanita mulai berdiri dengan tubuh gemetar. Yang lain masih bingung, takut, tapi mengikuti. Raka membuka pintu darurat kecil di belakang lorong, yang langsung menuju ke saluran pembuangan tua. Di belakang mereka, suara tembakan mulai terdengar. Pelarian baru saja dimulai. Terowongan itu sempit, gelap, udara di dalamnya seperti mati. Dinding-dindingnya lembab dan licin, hanya diterangi cahaya redup dari jam tangan Raka yang dilengkapi lampu mini. Langkah kaki mereka tergesa-gesa, nyaris tanpa suara. Di belakang, suara tembakan terus meletus dari ruang atas. Para mafia sudah tahu bahwa mangsanya lolos. Raka berada paling depan. Di belakangnya, 8 wanita Indonesia berjalan tertatih dalam diam yang mencekam. Napas mereka terengah.
Beberapa hampir pingsan karena lemas. Tapi mereka tetap bertahan. Hanya satu suara yang terdengar di dalam lorong itu. Detak jantung yang saling berkejaran. Tiba-tiba, suara benturan logam menggema. Suara pintu baja dibuka dengan paksa. Raka tahu mereka sedang dikejar. Ia mempercepat langkah. Tangannya meraba setiap sisi lorong, mencari tanda yang ia ingat dari denah saluran bawah tanah yang sempat ia pelajari. Satu tikungan lagi, gumamnya pelan. Namun nasib belum berpihak. Saat mereka membelok ke kanan, jalan buntu menanti. Dinding semen menutup arah keluar. Para wanita langsung panik. Salah jalan? Bisik salah satu dari mereka dengan suara tercekat. Raka mendekat ke dinding itu. Tangannya menepuk-nepuk permukaan kasar itu, mencoba mencari celah. Ia tahu ada jalan keluar di sini, tapi mungkin tertutup reruntuhan. Atau sengaja disegel. Dari kejauhan, terdengar suara langkah cepat. Bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 5 orang. Semakin mendekat, semakin nyata. Raka merogoh saku belakang. Ia mengeluarkan sebatang logam tumpul dengan kabel kecil melilit di ujungnya. Alat peledak mini rakitan. Darurat. Hanya sekali pakai. Tidak mematikan. Tapi cukup untuk menghancurkan tembok rapuh. Ia tempelkan alat itu ke bagian bawah dinding, lalu mundur sambil mengisyaratkan semua orang untuk tiarap. Detik demi detik terasa seperti tahun. Lalu, ledakan kecil mengguncang lorong. Debu dan pecahan batu beterbangan. Dinding itu retak, dan perlahan ambruk, membuka celah keluar. Di balik celah itu, cahaya alami masuk. Udara segar menyapa wajah mereka. "Keluar sekarang!" teriak Raka sambil mengangkat wanita yang hampir pingsan. Satu persatu mereka merangkak melewati lubang sempit itu. Di sisi lain adalah rawa kecil di belakang kompleks perumahan tua. Jauh dari kota. Jauh dari siapapun. Tapi mereka belum aman. Karena dari balik lubang lorong, suara langkah itu kembali terdengar. Lebih cepat. Lebih dekat. Dan di detik berikutnya, peluru menembus dinding, nyaris mengenai bahu Raka. Ia mendorong wanita terakhir keluar, lalu ikut melompat ke dalam rawa. Tanpa menoleh ke belakang, Raka menggiring mereka semua ke arah semak-semak. Ia tahu mereka hanya punya waktu sedikit sebelum musuh kembali mengejar. Namun di saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara sirine. Mobil. Banyak. Cepat. Dari arah kota. Dan di langit, sebuah drone melintas rendah. Kamera dari kedutaan telah menangkap lokasi mereka. Bantuan akhirnya datang. Tapi apakah mereka akan tiba tepat waktu? Raka tahu, satu kesalahan saja, semuanya bisa berakhir di tempat itu. Ia menggenggam pisau kecil di pinggangnya dan bersiap menghadapi apapun yang datang dari balik semak. Misi belum selesai. Tanah berlumpur rawa mulai lengket di kaki mereka. Lelah, takut, dan terluka. Para wanita itu hanya bisa mengikuti langkah Raka tanpa suara. Di kejauhan, suara sirene dari mobil diplomatik mulai mendekat. Namun langkah musuh lebih cepat. Dari balik reruntuhan dan pepohonan tua, bayangan-bayangan bersenjata muncul satu persatu. Wajah mereka garang, berselimut amarah dan kebencian. Mereka tak peduli lagi siapa yang jadi korban. Mereka datang untuk membungkam. Selamanya. Raka mengangkat tangan kanan. "Tunduk," bisiknya ke semua wanita. Ia maju perlahan. Tubuhnya setengah tertutup semak. Satu tangan memegang pisau kecil yang terselip di balik lengan bajunya. Angin malam yang bertiup dari arah sungai membuat dedaunan bergoyang cepat. Ini bisa jadi pertahanan. Atau bisa jadi jebakan. 3 orang bersenjata kini hanya berjarak sekitar 15 meter dari tempat Raka bersembunyi. Mereka bicara dalam bahasa lokal, keras dan terburu-buru. Dari logat dan nada bicara mereka, Raka tahu satu hal, mereka tidak hanya mengejar, tapi juga ingin membakar semua bukti. "Habisi semua. Jangan ada yang keluar hidup-hidup," ucap salah satunya. Raka mendekam di tanah, matanya menyipit menilai situasi. Ia tahu mereka bersenjata lengkap. Sementara dirinya hanya punya satu pisau dan kecepatan insting. Tapi Raka bukan pria biasa.
Ia bukan sekadar mantan agen. Ia adalah sisa dari program lama yang kini dianggap legenda. Dengan gerakan halus, ia melempar batu kecil ke sisi lain semak. Batu itu jatuh dan mengeluarkan bunyi plak ke dalam lumpur. Salah satu musuh menoleh dan mendekati arah suara. Kesalahan fatal. Dalam sepersekian detik, Raka menyelinap dari balik semak, melompat ke punggung pria itu dan menekuk lehernya hingga terdiam. Senjatanya dirampas. Tubuhnya dibaringkan pelan agar tak bersuara. Dua musuh lainnya tersadar dan mulai menembak liar ke segala arah. Teriakan pecah. Para wanita menunduk ketakutan. Peluru nyaris menghantam kepala Raka. Tapi ia berhasil berguling ke sisi lain dan membalas tembakan menggunakan senjata rampasan. Suara sirene kini makin dekat. Sangat dekat. Tiba-tiba, dari sisi timur, 4 mobil taktis muncul di antara pepohonan. Pasukan dari Kedutaan Indonesia dan pihak otoritas Kamboja yang diam-diam dikoordinasikan oleh rekan lama Raka akhirnya tiba. Baku tembak singkat tak terhindarkan. Dalam waktu 3 menit, 2 musuh tewas. Sisanya melarikan diri ke dalam hutan. Raka terengah. Tubuhnya kotor penuh lumpur dan darah. Namun matanya tetap mengawasi. Pasukan segera mengamankan para wanita dan mulai memberikan perawatan medis darurat. Salah satu perwira berpangkat mayor turun dari mobil dan menghampiri Raka. Operasi diam-diamu nyaris bikin negara gempar. Katanya sambil tersenyum setengah kesal. Tapi, kau berhasil. Raka hanya mengangguk. Matanya tertuju pada wanita yang ia selamatkan pertama kali, yang wajahnya muncul dalam video itu. Ia kini duduk bersandar di batu. Menangis diam-diam, memandangi langit. Tangannya gemetar, tapi senyumnya kembali muncul. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tahu, ia tidak sendirian. Namun, satu fakta kelam belum terungkap. Raka masih menyimpan satu kartu terakhir. Satu nama besar yang mengatur semua ini dari balik layar. Dan ia bersumpah, orang itu akan jatuh. Malam mulai merangkak menuju fajar. Langit Kamboja yang tadinya gelap, perlahan berubah jingga. Tapi di dalam ruang darurat di Kedutaan Indonesia, ketegangan belum juga sirna. Raka berdiri di depan papan informasi. Peta-peta, foto satelit, dan wajah-wajah yang ditempel dengan benang merah memenuhi dinding. Di tangannya, sebuah file coklat yang baru saja dikirim oleh Intel dari dalam negeri. Isinya, identitas dalang di balik sindikat penjualan manusia ini. Dengan suara serak, Raka berkata pelan. Namanya, Leonard Suparjo. Ruangan langsung hening. Beberapa petugas diplomatik saling pandang. Nama itu bukan nama sembarangan. Leonard adalah seorang pebisnis ekspor-impor, yang selama ini dikenal luas sebagai dermawan dan tokoh publik yang bersih. Namun dari informasi rahasia yang dikumpulkan Raka, Leonard bukan hanya sponsor utama jaringan perdagangan manusia, tapi juga dalang atas penculikan puluhan TKW dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Dia bersembunyi di balik perusahaan keamanan swasta yang dikontrak oleh banyak perusahaan outsourcing tenaga kerja ke Asia Tenggara. Dan semua jejak digitalnya hampir bersih. Lanjut Raka, menatap foto pria berjas rapi dengan senyum licik. Namun ada satu jejak, dan itu adalah kesalahan fatal Leonard. Salah satu pengawal pribadinya adalah pria yang sempat rekam kamera saat menyeret salah satu korban di lorong hotel di Phnom Penh. Raka mengenal wajah itu. Ia adalah mantan tentara bayaran yang pernah bertugas di Timur Tengah. Dulu, mereka pernah satu operasi. Kini, mereka akan berhadapan sebagai musuh. Raka tahu ia tak bisa menyeret Leonard ke pengadilan hanya dengan bukti digital. Ia butuh pengakuan langsung. Butuh kejutan. Butuh membuat Leonard panik dan membuat kesalahan. Besok malam, dia akan mengadakan jamuan makan malam amal di Saigon. Banyak pejabat akan hadir. Kamera, media, semua akan tertuju padanya. Dan di sanalah, dia akan jatuh, ucap Raka penuh keyakinan. Operasi ini bukan sekadar penyelamatan. Ini akan menjadi pembongkaran besar-besaran. Namun, ada satu risiko. Raka harus menyelinap ke jamuan itu seorang diri. Tanpa bantuan resmi. Tanpa identitas. Jika tertangkap,
Tidak ada negara yang bisa mengakuinya. Ia menerima semuanya. Malam itu, sebelum berangkat, Raka duduk berdua dengan wanita yang ia selamatkan. Namanya Dina. Usianya baru 24 tahun, tapi trauma di wajahnya lebih tua dari itu. Dina menggenggam tangan Raka. "Kenapa kamu lakukan ini? Risiko ini terlalu besar." Raka tersenyum samar. "Karena kalau bukan kita yang menghentikan mereka, siapa lagi?" Ia berdiri, mengenakan jaket hitam, menyelipkan rekaman suara yang diam-diam ia ambil dari lorong penyiksaan sebagai bukti terakhir di balik sabuk kulitnya. Langkah kakinya meninggalkan kedutaan, menuju malam paling berbahaya dalam hidupnya. Dan ketika jam menunjukkan pukul 20 di Saigon, pesta para setan pun dimulai. Gedung kaca megah di pusat kota Saigon berdiri bagaikan istana modern. Malam itu, lampu-lampu kristal menyala terang, musik klasik mengalun halus, dan tamu-tamu penting berdatangan dengan senyum palsu dan jas mahal. Di tengah gemerlap itu, satu nama menjadi pusat perhatian, Leonard Suparjo. Ia berdiri di atas podium dengan segelas anggur di tangan, menyambut para tamu dari dunia bisnis dan politik. Wajahnya ramah, tutur katanya manis. Tidak ada yang menyangka, di balik semua itu, ia adalah dalang dari perdagangan manusia lintas negara. Namun, malam ini, ada satu tamu yang tidak masuk daftar undangan. Raka menyelinap masuk dari dapur belakang, menyamar sebagai petugas logistik catering. Topi chef menutupi sebagian wajahnya, dan papan identitas palsu tergantung di leher. Dengan langkah tenang, ia melangkah melewati para pelayan, menapaki lantai marmer yang licin, menuju area VIP. Di dalam kantongnya, tersimpan alat kecil berbentuk pena, pemancar audio jarak jauh. Tujuannya sederhana, mendekati Leonard, merekam pengakuan, dan mengirimkannya langsung ke perangkat yang telah ditanamkan Dina di kantor konsulat Indonesia. Di lantai 3, para eksekutif berkumpul di area bar tertutup. Gelas-gelas beradu, tawa menggema, dan di sudut ruangan, Leonard berdiri dikelilingi para kolega gelapnya. Raka mendekat, membawa nampan berisi wine mahal. Ia menunduk sopan. "Minuman spesial, Pak," ucapnya dengan aksen lokal yang cukup meyakinkan. Leonard menoleh, matanya sempat menyipit, namun anggukan kecil menandakan ia tidak mencurigai apapun. Saat Raka menyerahkan gelas, ia menekan tombol kecil di bawah nampan. Mikrofon aktif. Segala percakapan di sekitar Leonard kini mulai terekam. Tak lama, seorang pria tua setengah mabuk menepuk bahu Leonard dan tertawa. "Kau jenius, Leo, mengurung para TKW di pabrik kosong dan menjual mereka seperti barang rusak. Tak pernah kubayangkan orang sebaikmu bisa sekejam itu." Leonard tertawa kecil, tapi di matanya ada kilatan kesombongan. Bisnis adalah seni mengatur manusia. Kalau mereka tak punya pilihan, maka kita adalah pilihan mereka, ucapnya datar, tanpa rasa bersalah. Raka hampir gemetar mendengar kalimat itu. Tapi ia menahan diri. Ia berbalik, berjalan perlahan menjauh, dan segera menuju area servis. Di lorong sempit, ia menyalakan pemancar, mengirimkan rekaman langsung ke Dina. Namun sebelum ia bisa keluar dari gedung, alarm keamanan mendadak berbunyi. Seorang petugas mendekatinya cepat. Wajahnya tegang. "Berhenti. Tunjukkan IDMU." Raka mundur. Jalannya diblokir. Dua pria berbadan besar mendekat dari belakang. Penyamarannya terbongkar. Ia tidak punya pilihan. Dengan satu gerakan cepat, ia memutar badan, melempar nampan ke wajah penjaga dan menendang lutut pria di belakang. Raka berlari ke arah tangga darurat, menuruni anak tangga sambil dikejar suara sepatu bot di belakangnya. Di lantai 1, ia menerobos keluar lewat pintu darurat dan disambut suara sirene. Mobil dari konsulat Indonesia telah tiba. Pasukan keamanan berlari dari dua arah. Suara tembakan mulai meledak di udara. Gedung pesta berubah menjadi medan perburuan. Leonard menyadari apa yang terjadi. Ia melihat rekaman percakapannya tersebar lewat jaringan Wi-Fi terdekat. Muncul di layar ponsel para tamu. Wajahnya memucat. Semua mata kini memandangnya. Bukan sebagai dermawan,
Tapi iblis berdasi. Malam itu, pesta berakhir dengan jeritan. Tawa berubah menjadi panik. Dan Leonard? Ia kabur lewat lift pribadi. Namun Raka sudah menunggunya di bawah. Lift pribadi di gedung itu bukan sekadar fasilitas mewah. Ia adalah lorong senyap menuju persembunyian. Leonard Suparjo memencet tombol bawah tanah dengan jemari yang mulai gemetar. Setelan jasnya kini kusut. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini dipenuhi keringat dingin. Ia tahu waktunya habis. Pintu lift terbuka perlahan di lantai dasar. Dan di sana, berdiri Raka. Tangannya tak memegang senjata. Wajahnya tenang. Tapi mata itu, tajam seperti bilah baja. Diam, tapi berteriak dendam. Leonard melangkah mundur. Kau siapa? Raka melangkah masuk ke lift. Menekan tombol untuk menutup pintu. Tak ada jalan keluar. Nama gue nggak penting, jawab Raka datar. Tapi suara lo baru saja didengar seluruh dunia. Leonard berusaha tetap tenang. Kau tidak punya bukti hukum. Aku punya pengacara. Aku bisa buatmu hilang. Tawa kecil keluar dari mulut Raka. Lo pikir ini tentang hukum? Ini tentang balas dendam. Tentang keadilan yang gak bisa dibeli pakai uang lo. Sekejap, Leonard mencabut pisau lipat dari balik jasnya, mencoba menusuk. Tapi Raka lebih cepat. Ia tangkap tangan itu, membanting tubuh Leonard ke dinding lift, membuat napasnya terengah dan jatuh terduduk. Lo pikir wanita-wanita yang lo kurung itu nggak manusia? Suara Raka meninggi. Lo pikir mereka cuma angka buat lo perjualbelikan? Leonard tak bisa jawab. Matanya panik. Napasnya tersengal. Tapi mulutnya tetap congkak. Mereka memilih kerja di luar negeri. Mereka tahu risikonya. Ucapnya membela diri. Tamparan keras mendarat di wajahnya. Darah mengalir dari bibir. Lo yang bikin mereka nggak punya pilihan, ucap Raka pelan. Tapi penuh racun. Lift tiba di lantai paling bawah. Ruang parkir pribadi Leonard. Namun malam itu, tak ada mobil menyambut. Tak ada sopir. Semua sudah diamankan. Dari belakang, 2 pasukan keamanan konsulat Indonesia masuk dan segera memborgol Leonard. Raka hanya berdiri diam. Tak satu kata pun ia ucapkan lagi. Ketika Leonard dibawa pergi, Dina muncul dari salah satu mobil. Wajahnya penuh air mata, tapi juga keberanian yang mulai tumbuh. Raka menoleh padanya. Rekaman itu sudah tersebar. Dina mengangguk. Media lokal sudah dapat salinannya. Kamboja dan Indonesia akan buka penyelidikan besar. Dia nggak akan kemana-mana lagi. Raka mengangguk pelan. Beban yang ia pikul selama ini perlahan mulai runtuh. Namun di balik itu semua, masih ada nama-nama besar lain. Masih ada sindikat yang belum hancur. Leonard mungkin jatuh, tapi gurita yang ia ciptakan masih bergerak. Dan Raka tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah sebagai berikut. Keadilan tak selalu datang dengan mudah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja, terutama ketika sistem yang ada terkadang terlambat atau bahkan gagal untuk memberikan keadilan. Namun, hal ini juga mengingatkan kita bahwa keadilan tetap bisa ditegakkan melalui perjuangan yang gigih, meski harus melawan arus dan mengambil risiko besar. Kekuatan integritas dan keberanian. Raka, sebagai tokoh utama, menunjukkan betapa pentingnya integritas dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Ia mengambil risiko besar untuk melawan sebuah jaringan kejahatan yang sangat kuat. Walaupun harus mengorbankan banyak hal, ia memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, meskipun harus bertindak di luar sistem yang ada. Keberanian untuk melawan kejahatan. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak berpangku tangan ketika melihat kejahatan, terutama yang merugikan orang banyak. Raka memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak berdaya, meski ia tahu hal tersebut akan membawa bahaya besar bagi dirinya sendiri. Keberanian untuk bertindak pada saat yang tepat bisa mengubah hidup banyak orang, bahkan meruntuhkan kekuatan yang tampaknya tak tergoyahkan. Setiap perjuangan memiliki risiko. Tidak ada perjuangan yang bebas dari risiko, seperti yang terlihat dari perjalanan Raka.
Ia tahu betul bahwa aksinya bisa mengancam nyawanya. Namun ia tetap maju. Ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan datang dengan pengorbanan. Dan seringkali risiko menjadi bagian dari pencapaian besar. Pentingnya solidaritas dan empati. Pada akhirnya, kisah ini juga mengajarkan kita bahwa solidaritas dan empati terhadap sesama adalah hal yang sangat berharga. Raka tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan banyak orang yang telah kehilangan harapan. Membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan adalah nilai luhur yang bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam kegelapan, selalu ada cahaya harapan yang bisa kita usahakan untuk terangi, meskipun perjalanan menuju cahaya itu penuh tantangan.